Perusahaan negara di bidang konstruksi Waskita Karya kini kembali jadi sorotan setelah petingginya diselidiki atas dugaan korupsi. Di saat yang sama, Waskita juga tengah terjerat utang jumbo. Sebelum dugaan korupsi ini terungkap, ternyata Waskita mencatat kerugian yang sangat besar, yaitu di angka 7,38 triliun pada tahun 2020. Saat itu, Waskita juga terjerat utang sebesar 89,011 triliun. Dengan jumlah utang sebesar itu, Waskita Karya harus mengeluarkan biaya sebesar 4,74 triliun hanya untuk membayar bunganya saja. Waskita akhirnya beberapa kali menerima bantuan APBN. Di tahun 2021, perusahaan menerima penyertaan modal negara senilai 7,90 triliun rupiah. Pada 2021 juga, Waskita digugat oleh vendornya karena utang belum terbayarkan secara lunas. Kemudian pada 27 April 2023, Kejaksaan Agung Republik Indonesia akhirnya menetapkan Direktur Utama PT Waskita Karya, yaitu Destiawan Suarjono, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Destiawan diduga melakukan penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya dan PT Waskita Beton Precast. Kemudian, uang hasil dari kejahatannya itu diduga ia gunakan untuk membayar utang perusahaan yang diakibatkannya. Destiawan total merugikan negara sebanyak 2,5 triliun rupiah. Selain itu, sebelumnya di tahun 2022, dua ex-direktur keuangan PT Waskita Karya juga jadi tersangka di kasus yang sama. Mereka diduga dengan sengaja menggunakan uang perusahaan untuk pembayaran proyek-proyek fiktif. Dengan adanya kasus ini, harga saham PT Waskita Karya pun kian merosot hingga menyentuh auto reject bawah menjadi Rp202 per saham. Kini, Destiawan ditahan sejak 28 April 2023 di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Penahanan awal ini dilakukan hingga 17 Mei 2023, sembari menunggu proses hukum lebih lanjut.